dunia juga makin menua ya. Jadi aging population itu akan terjadi. Yang terjadi dengan cepat terutama di Asia nanti. Ini yang cepat saya kira Asia yang paling cepat kan dari ini ya, dari Jepang. Kalau kita lihat di Eropa kan sudah cukup banyak ya, dan kemudian setelah itu ini yang menjadi tantangan. Kemudian juga disrupsi yang luar biasa dahsyat ya, disrupsi. Kita juga bisa ketemu kali ini kan karena disrupsi ya, dan kemudian setelah itu kita tahu ada generative artificial intelligence yang ini Mas Wahyu juga tahu ya, terkait soal bagaimana juga kalau data dari Apindo itu kan investasi 1 triliun itu dulu menyerap tenaga kerja 4.500, sekarang hanya 800 orang, artinya makin kapital intensif. Dan kemudian setelah itu memang kalau kita lihat antara produksi dan penyerapan tenaga kerja itu tidak terlalu berhubungan. Jadi karena udah makin kapital intensif, kemudian tantangan terhadap itu tadi otomasi, robot dan lain-lain. Ini problem yang atau tantangan yang kita hadapi pada saat ini. Kemudian kita dalam konteks hal tersebut, kita ingin menjadi negara yang maju ya, ini yang diminta oleh Pak Kang Henin bicara soal ini tentang Indonesia bisa menjadi negara maju tahun 2045. Kita menjadi negara yang berpendapatan tinggi dan kita itu juga menjadi negara yang juga modern ya. Itu yang diharapkan, yang kita tuju. Ini cita-cita Indonesia pada saat sekarang, pada saat ini yang kita upayakan dengan luar biasa pada saat ini. Ini PDB nominal itu hampir 10 triliun dolar. Kemudian setelah itu kalau kita lihat, kita mengharapkan ada middle income class ya, middle income class yang cukup banyak, karena kita tahu kalau piramidanya itu yang terjadi begitu lancip itu maka artinya kesenjangan itu besar sekali. Piramida itu kan yang runcing yang paling di atas ya, dan kita mengharapkan akan seperti menjadi belah ini ya, belah ketupat. Jadi kelas menengah ada di tengah itu, ketupat itu kan yang gemuk kan di tengah. Dan itu saya kira akan menyebabkan kemudian agregat demand yang tinggi ya. Itu yang kemudian akan menyebabkan ekonomi akan berjalan, dan kemudian juga ketimpangan juga bisa diatasi, karena kita tahu ketimpangan itu kan menjadi persoalan yang berat gitu. Kalau kemudian juga dikaitkan dengan persoalan unemployment, terutama pengangguran, terutama pengangguran terdidik ya. Kalau kita belajar dari misalnya ini Arab Spring ya, Arab Spring waktu itu kan di Tunisia itu kan yang terjadi semacam itu, yang kemudian menyebar ke negara-negara yang lain. Dan mereka yang terdidik kemudian nggak ada pekerjaan di sektor informal dan kemudian digusur. Kemudian setelah itu dia membakar diri, dan kemudian di Arab kita tahu kemudian terjadi Arab Spring. Terus kenapa saya mengatakan bahwa ini adalah to be or not to be ya? Karena Indonesia ini sebentar lagi akan menua. Jadi tahun 2036 itu Indonesia akan menua, dan kita engine of growth-nya itu pada saat sekarang, ketika jendela demografi itu terbuka lebar. Oleh karena itu kita harus memanfaatkan itu. Kemudian pertumbuhannya itu harus 6% untuk transformatif, kalau sangat optimis 7%. Dan ini bukan hal yang mudah untuk mencapai 6% atau apalagi 7%. Ini bukan hal yang mudah. Ini yang menjadi tantangan kita. Kemudian kalau kita belajar dari banyak negara ya, beberapa negara yang kemudian melakukan lompatan dari middle income trap ya, negara pendapatan menengah itu. Kalau kita lihat Singapura, itu kan Singapura pada waktu itu kan dia kampung nelayan yang kumuh ya, dan kemudian mereka melakukan transformasi 20 tahun itu bisa menjadi high income. Kemudian Hong Kong yang dibantu juga oleh Inggris itu juga bisa. Kemudian setelah itu Jepang kita tahu terutama masa keemasan mereka itu tahun 80-an ya, itu yang mereka kemudian cepat sekali. Dan kemudian setelah itu Korea Selatan ya, Korea Selatan ini yang paling akhir, yang kemudian dia menjadi negara yang berpendapatan tinggi, maju. Dan kita tahu pada saat sekarang Korea Selatan begitu luar biasa. Nanti saya bisa cerita kalau ditanyain nanti untuk soal kenapa berbagai negara ini bisa maju itu apa yang terjadi. Tapi waktunya terbatas, jadi saya mau sharing itu yang overview dulu. Nanti kita bisa pendalaman untuk nanti.
Kemudian ini visi Indonesia untuk kita akan menjadi negara maju itu kita ingin Indonesia ini menjadi negara yang ini ya negara Nusantara berdaulat maju berkelanjutan itu yang kita harapkan. Dan kemudian setelah itu kalau kita lihat dari apa yang menjadi visi kita, jadi di Kang Heni juga ditanyakan soal ini ya, soal maritim ya, negara maritim. Memang kita akan fokus ke arah sana. Bagaimana kemudian kita yang 70% wilayah kita itu adalah laut yang kita selama ini memunggungi laut itu kemudian kita bisa optimalkan. Itu yang akan kita lakukan sehingga kita bisa menjadi negara yang berdaulat, maju dan berkelanjutan. Ini yang kita upayakan. Nanti langkah-langkahnya akan saya sampaikan lebih lanjutnya secara makro. Kemudian setelah itu untuk terkait soal ini milestone ya, trajektori dan milestone yang kita coba upayakan, berbagai macam sasaran yang kita akan lakukan. Itu kan yang pertama tentu kita ingin pendapatan per kapita kita itu setara negara maju. Dan kemudian kita juga mendorong terutama untuk kontribusi PDB maritim. Ya, potensinya besar sekali, tapi kita belum sampai mengoptimalkan apa yang kita miliki. Kalau Bapak Ibu teman-teman senang membaca bukunya Pramudia Anantatur, itu ada bukunya tentang arus balik, itu memperlihatkan tentang bagaimana kita yang luar biasa outward looking kita melawat ke barat, tapi kemudian kita menjadi inward looking karena terlalu banyak kemudian ke sektor yang agraris ya, yang kita ke sana gitu. Kemudian setelah itu manufaktur ya, negara-negara yang besar itu kemudian maju itu nggak ada yang dia itu tidak berangkat dari manufaktur untuk negara besar ya. Mungkin kalau untuk negara kecil mungkin tidak harus lewat manufaktur karena manufaktur ini kan menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, dan kemudian setelah itu kita mencoba untuk mendorong kompleksitas ekonomi ya. Jadi kompleksitas ekonomi itu complexity itu jadi bagaimana value added itu bisa diciptakan. Dan kemudian kalau diciptakan itu artinya sebenarnya penyerapan tenaga kerja. Jadi kalau mencoba melihat ekonomi complexity itu dari ekspornya biasanya. Jadi kalau dari ekspor itu kalau misalnya hanya yang sederhana ya, misalnya seperti di Indonesia itu ekspor kelapa sawit dan kemudian setelah itu batu bara, kemudian eksploitasi dari sumber daya alam, itu artinya ekonomi kompleksiti kita itu masih rendah. Kalau kita lihat misalnya di Jerman itu kan ada manufaktur untuk mobil, kemudian setelah itu dari petrochemical dan lain-lain, itu kan artinya produksi dilakukan di dalam dan kemudian setelah itu value added-nya tinggi. Itu yang kita juga akan coba lakukan untuk ke arah sana. Kemudian kemiskinan, tentu kita ingin kemiskinan ekstrem 0% dan ketimpangan berkurang, ini penting banget. Kemudian juga membangun supaya kawasan timur Indonesia juga makin berkembang untuk mengatasi soal ketimpangan. Kemudian nomor 3, ini untuk kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional, bagaimana kita soft power kita, pengaruh Indonesia di dunia, itu yang kita nomor 4 di dunia penduduknya, tapi soft power kita masih belum sekuat itu. Kita mencoba untuk supaya nanti global power index kita akan terus naik. Kemudian daya saing sumber daya manusia, ini yang fokusnya kita upayakan terkait soal untuk daya saing sumber daya manusia ya. Sustainable competitiveness itu kan dari sumber daya manusia, dan untuk soal inovasi yang perlu dilakukan, dan kemudian research and development. Kemudian kita mau sustainable, oleh karena itu kemudian kita mendorong supaya emisi gas rumah kaca itu menurun menuju net zero emission. Jadi target kita 2060 atau lebih cepat. Kalau negara maju banyak yang 2050 ya. Kita juga mengupayakan itu. Kemudian ini milestone yang kita upayakan pada saat ini. Indonesia itu menjadi negara upper middle income country ya, negara pendapatan menengah atas. Dan kemudian tahun 2030 kita akan menuntaskan target SDGs ya. Ini yang kita upayakan, dan kemudian setelah itu keluar dari middle income trap tadi 2041, kalau misalnya pertumbuhan 6%, kalau 7% bisa lebih cepat. Kalau kita nggak sampai di sana, itu
nanti kita akan mengalami yang dinamakan growing old before rich. Orang sering kali mengatakan itu. Jadi growing old before rich. Jadi kita menua sebelum kaya dan kemudian kita akan kehilangan kehilangan kesempatan. Jadi banyak negara lain yang kehilangan kesempatan. Itu kalau kita lihat misalnya di Amerika Latin ya, yang penduduknya itu banyak sekali yang Katolik. Itu Amerika Latin itu benua yang ini ya, yang benua yang inequality-nya tinggi, ketimpangannya tinggi, dan kemudian setelah itu negara-negara yang sebelumnya maju pada waktu itu hampir sama dengan Eropa ya, di Inggris misalnya, Argentina misalnya hampir sama dengan Inggris, dan itu kan kemudian mereka justru declining. Pada saat ini negara-negara di Amerika Latin kan mengalami banyak sekali declining, yang seringkali dikatakan lost decade ya, mereka mengalami lost decade, dekade yang hilang, dan itu kemudian terus berlanjut, dan kemudian kita melihat berbagai macam konflik di dalam di sana, jadi dan krisis fiskal terkait soal itu. Kemudian setelah itu 2045 kita mengupayakan supaya 100 tahun Indonesia merdeka itu kita benar-benar mencapai Indonesia emas ya. Jadi kalau misalnya membaca apa yang dilakukan oleh kita misalnya baca ini dari refleksi Soekarno yang menyambung lidah rakyat itu, penyambung lidah rakyat itu, kita kemudian akan tahu kenapa tahun 45 itu dikatakan sebagai jembatan emas ya. Kemerdekaan itu sebagai jembatan emas karena kita itu nggak punya jembatan. Jadi karena selama ini kita dieksploitasi dan harapannya dengan keluar dari penjajahan kita ada jembatan emas untuk Indonesia yang tercapai, yang sejahtera dan maju. Itu yang kita upayakan. Kemudian tadi kalau kita lihat yang ini untuk tahun 2030 ya, menuntaskan target SDGs ya, Sustainable Development Goals, itu ini yang kita upayakan. Dan saya diminta juga oleh Kang Hanin untuk bicara sedikit soal SDGs. Sebenarnya kalau disederhanakan tuh SDGs itu apa sih? Jadi kalau kita lihat pembangunan berkelanjutan, jadi pembangunan berkelanjutan ini menjadi kesadaran yang begitu besar ya, terutama setelah tahun 72 itu ada judulnya The Limits to Growth, batas pertumbuhan, karena kan bumi ini kan pasti ada batasnya. Saya bisa cerita banyak, tapi waktunya nggak cukup pasti. Ada batasnya, ada carrying capacity-nya, ada dukung daya tampungnya, dan oleh karena itu kemudian kalau misalnya penduduk makin banyak, itu kemudian tidak mampu ditampung oleh bumi untuk memenuhi kebutuhan dengan gaya hidup sekarang, soal makanan, soal air, soal energi ataupun yang lain. Jadi itu yang menjadi kerisauan dunia pada saat ini. Kalau Bapak Ibu teman-teman baca untuk ini apa yang disampaikan oleh Gustavo Guterres ya. Antonio Guterres itu Gustavo Guterres ya, penulis ini teologi pembebasan. Untuk Antonio Guterres itu Sekjen PBB itu mengatakan global boiling. Nah, kemudian setelah itu juga sekarang juga tantangan-tantangan soal keberlanjutan global ini memang merisaukan kita semua, dan pembangunan berkelanjutan itu prinsipnya itu bagaimana kita itu bisa memenuhi kebutuhan pada saat sekarang, tapi tidak merampas hak masa depan anak cucu kita. Itu yang menjadi filosofi dari pembangunan berkelanjutan. Jadi pada saat sekarang itu supaya kemudian jadi keadilan antar generasi itu bisa terjadi. Jadi resource yang ada itu tidak kita habiskan pada saat sekarang, tapi juga untuk yang di masa depan. Jadi perlu ada keseimbangan antara lingkungan, sosial, dan ekonomi. Itu yang di dalamnya ini pembangunan berkelanjutan, operasionalisasinya dengan SDGs atau Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi kira-kira itu. Kemudian setelah itu kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Paus Fransiskus, jadi waktu launching dari SDGs ini, tujuan pembangunan berkelanjutan itu, Paus Fransiskus pada waktu itu memberikan sambutan. Jadi jarang sekali Paus itu memberikan sambutan di PBB ini, momen yang langka. Jadi karena ada sesuatu yang urgensi, dan kemudian beberapa pesan kunci yang disampaikan itu hak atas lingkungan itu penting. Melukai lingkungan adalah melukai kemanusiaan.
Dan kita tahu misalnya kita baca dari Laudato Si, Laudato Deum gitu kan juga memperlihatkan bahwa yang paling miskin itu yang akan menderita kalau lingkungan kemudian setelah itu ketimpangan yang memburuk. Oleh karena itu kemudian SDGs ini menjadi penanda harapan karena operasionalisasinya itu jelas. Kalau kita lihat operasionalisasinya, saya tentu nggak mau bicara teknis ya, tapi ini berbagai macam indikator-indikator yang kemudian perlu dilakukan karena pada dasarnya kan pada akhirnya itu kan pada action dan kemudian setelah itu pada dasarnya adalah the devil is in detail. Kita harus masuk pada detail untuk operasionalisasi. Dan ini ada 289 indikator, ada 17 tujuan, ada 169 target. Jadi ini yang diupayakan. Saya nggak akan bicara cukup banyak soal ini untuk overview saja. Kemudian Indonesia sudah mainstreaming SDGs dalam rencana pembangunan jangka menengahnya. Jadi kita sudah memainstreamkan ini. Ini upaya yang tidak mudah. 17 goal, 124 target itu sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Ini yang kita upayakan. Akhirnya pada prinsipnya seperti ini ya. Jadi buy one get two. Jadi kita mencapai SDGs dan kita juga mencapai pembangunan nasional juga karena itu satu tarikan nafas. Terus ini transformasi yang coba kita lakukan, bagaimana kita coba keluar dari middle income track itu. Ini yang menjadi milestone, menjadi trajektori. Ada beberapa tahap-tahap yang ini yang diminta Kang Han ini untuk soal tahapan transformasi ekonomi sampai 2045. Ini penguatan fondasi pertumbuhan yang kita upayakan terkait soal hilirisasi sumber daya alam, riset inovasi ini penting banget. Kemudian setelah itu ini peran industri pengolahan. Kemudian setelah itu middle class ini middle income ini juga makin banyak. Kemudian setelah itu untuk landasan untuk berikutnya untuk soal produktivitas, perluasan pertumbuhan ekonomi, kemudian ekonomi powerhouse gitu. Kemudian setelah itu harapannya kemudian yang kita upayakan untuk perwujudan Indonesia emas ini yang kita lakukan. Jadi ini yang kita akan upayakan untuk tiap 5 tahunan. Kemudian ditanyakan oleh Kang Hanin, apakah kita itu berpikir bahwa kita itu akan menjadi negara terbesar di dunia, nomor 4 di dunia ya, itu apakah atau nomor 5 itu apakah bisa? Gitu. Dan kemudian kalau kita misalnya baca McKinsey itu menyampaikan kalau kita bisa menjadi negara terbesar nomor 5 dan kemudian setelah itu ada berbagai lembaga-lembaga yang punya kredibilitas yang tinggi menyampaikan soal itu di dunia. Dan kemudian setelah itu yang terakhir itu memang dari Goldman Sachs. Dari Goldman Sachs itu mereka juga membuat trajektori tentang apa yang terjadi untuk ini ya, untuk kita akan menjadi sebesar apa. Kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat di sini kan Indonesia itu akan bisa menjadi negara terbesar nomor 4 di dunia. Kan sebelum tahun 2022 ini kan bahkan 15 besar pun nggak ada ya. Jadi kita harapannya akan menjadi di sini menjadi negara keempat terbesar di dunia setelah kalau yang di sini setelah Jerman. Jadi ini kita upayakan pada saat sekarang. Kemudian selain itu ini game changer ini juga ditanyakan sama Kang Hanin terkait soal SDM berdaya saing. Jadi kalau kita lihat di sini ada 6 game changer ya. Yang pertama kan untuk SDM berdaya saing, strategi pertama. Ini berbagai macam goal yang kemudian ada indikator-indikatornya tadi menjadi parameter ya, menjadi parameter. Kalau masuk indikator itu kemudian setelah itu kita akan kalau di pemerintah ya kita akan bicara soal program, kemudian soal kegiatan, kemudian soal aktivitas, kemudian soal output, kemudian soal monef dan lain-lain. Sehingga dengan adanya berbagai indikator yang jumlahnya 289 tadi dan ini indikator-indikator di dalamnya ada goal-goalnya, ada indikator-indikator di dalamnya, kemudian memastikan hal-hal ini. Ini yang kita upayakan dan memang untuk pencapaian SDGs harus gotong royong, bukan hanya pemerintah saja. Ini sistem kesehatan, pendidikan, riset dan inovasi. Kalau mungkin sedikit menyinggung tadi yang Korea, riset dan inovasi itu 2,5% dari PDB. Kalau kita kan 1% pun belum. Jadi ini yang memang tantangan kita. Kemudian setelah itu produktivitas sektor ekonomi, ini industrialisasi tadi.
kemudian ekonomi yang inklusif ya, UMKM, modernisasi pertanian ini penting banget karena kita tahu bahwa 72% air itu digunakan untuk pertanian dan kemudian memang harus ada productivity yang ditingkatkan, apalagi jumlah lahan makin terbatas ya. Smart farming, kemudian setelah itu dengan pertanian presisi dan lain-lain harus ada transformasi besar untuk. Kemudian ekonomi hijau, ini kalau kita nggak hijau, ini jelas kita itu tereksklusi dari pasar. Kita tahu, kita oleh karena itu kemudian memang kita harus ini ekonomi rendah karbon, kemudian setelah itu sirkular ekonomi ya, ekonomi sirkular. Jadi ekonomi sirkular itu bukan ekonomi yang linear. Jadi kalau ekonomi linear itu apa yang kita eksploitasi, kita gunakan, kemudian kita buang. Ekonomi sirkular itu yang kita buang itu, sampah itu kita pakai lagi. Ini kalau kita belajar juga dari Om Kris yang sebelumnya, apa yang dilakukan, pada dasarnya mendorong ekonomi sirkular. Kemudian blue economy yang kita tahu tadi untuk kelautan, untuk kemaritiman, kemudian energi. Kemudian ini game changer yang lain, transformasi digital. Indonesia itu kan negara terbesar untuk ini, untuk unicorn di Asia Tenggara, dan separuh dari unicorn di Asia Tenggara kan di Indonesia. Ini yang perlu kita lakukan. Transformasi ini dan kita tahu ya ada berbagai macam soal online ya, untuk taksi online, kemudian setelah itu juga untuk perdagangan online dan lain-lain. Ini rising banget. Dan ini saya kira juga kenapa kemudian misalnya kita tahu bahwa juga ini ya untuk Tokopedia misalnya itu kemudian dibeli juga oleh ini ya, oleh TikTok ya. Jadi itu kan yang dilakukan. Kemudian selain itu juga ini untuk ini ekonomi domestik ya. Ini yang kita upayakan. Connectivity penting banget, super hub. Kita nggak mungkin kita kompetitif kalau biaya logistik kita tinggi. Biaya logistik kita itu pada waktu itu lebih dari 20%, dan sekarang kita sudah bisa mengurangi kurang dari 20% ini. Jadi satu prestasi yang luar biasa. Dan kita juga pengen keadilan bagaimana harga di Jawa dan di Aceh ataupun di Papua itu sama. Itu kan soal keadilan juga. Kemudian pemindahan ibu kota baru, ini memang sesuatu yang kalau kita lihat secara ekologis ya, memang di Jawa ini kan memang terjadi nanti transformasi menjadi city island, pulau kota, dan kemudian water stress, kemudian daya dukungnya juga udah makin berat. Karena itu ada pemindahan, di samping tentu soal Indonesia sentris ya, untuk membangun Indonesia yang lebih adil. Kemudian kalau dari sektor keuangan ya, kalau dari sektor keuangan kita tahu money runs the world, dan kita mendorong supaya sustainable money, sustainable finance itu runs the world. Bagaimana keuangan berkelanjutan itu kemudian akan membuat dunia lebih berkelanjutan. Ini yang diupayakan. Ada upaya-upaya besar yang dilakukan, terutama di OJK. Jadi untuk sektor keuangan berkelanjutan itu Indonesia itu paling maju untuk di emerging economy. Ada 43 negara emerging economy, Indonesia salah satu yang paling maju. Kemudian setelah itu ada green taxonomy, sebentar lagi ada juga sustainable. Jadi green taxonomy, sebentar lagi ada sustainable taxonomy, taksonomi hijau, taksonomi berkelanjutan. Kemudian setelah itu juga ada fikih zakat on SDGs. Ada fikih SDGs juga, saya terlibat dalam pembuatan fikih SDGs itu. Kemudian juga ada SDGs bond yang kita nomor pertama di Asia mengeluarkan SDGs bond, ada sukuk juga, sukuk green sukuk. Itu yang kita lakukan untuk mentransformasi sektor keuangan. Karena sektor keuangan itu akan menggerakkan berbagai produksi untuk perusahaan-perusahaan. Kemudian ini untuk taksonomi berkelanjutan saya tadi ceritakan tadi. Jadi akan ada transformasi besar bagi semua sektor keuangan, semua institusi keuangan itu nanti harus mengikuti ini. Jadi nanti untuk memberikan kredit itu harus memenuhi ini untuk klasifikasi taksonomi ini. Taksonomi ini klasifikasi dari sektor-sektor yang dia itu masuk dalam, kalau dulu bahasanya itu yang seperti green ini ya, hijau, kemudian setelah itu kuning dan merah, itu yang dilakukan. Jadi itu yang dan ukuran-ukurannya akan makin ini ya, makin presisi ya. Jadi oleh karena itu kemudian meminimalkan multitafsir, greenwashing, social washing. Jadi seolah-olah melakukan tapi nggak melakukan. Nah ini ukuran-ukurannya akan makin kuat. Jadi nanti sektor bisnis didorong akan semacam itu,
dari sektor bisnis yang besar ataupun yang kecil. Itu akan dilakukan semacam itu. Kemudian mungkin ini untuk ini aja, untuk overview. Jadi memang untuk ESG ya, terutama untuk ESG itu kita environmental, social, and governance itu di perusahaan-perusahaan memang didorong ini untuk ESG. Bagaimana kemudian perusahaan-perusahaan itu makin terukur soal ini ya, soal keberlanjutan itu tadi. Karena kalau tidak masuk dalam keberlanjutan itu tereksklusi dari pasar, terutama apabila kita akan masuk dalam pasar global ya. Itu yang berbagai macam ukuran-ukuran. Kemudian memang tren ke depan ini memang untuk sustainability itu memang menjadi trennya. Dan kalau kita lihat misalnya dari ini perkembangan tentang awareness tentang sustainability, tentang SDGs, itu Indonesia 2017 kemudian 2022 itu meningkat lebih dari 100%. Ya, kita paling cepat dibandingkan banyak negara lain di dunia. Jadi memang itu yang fenomena yang terjadi. Jadi soal net zero untuk bisnis. Kemudian setelah itu bagaimana kemudian terkait supaya investasi itu lebih bertanggung jawab itu menjadi tren. Kemudian ini juga global ini sustainability trend ya, recycle, reuse itu, kemudian renewable energy, reducing food waste, mengurangi food waste, kemudian setelah itu untuk soal teknologi efisiensi dan lain. Jadi ini tren yang terjadi ya, yang kita lihat memang ini yang memang akan menjadi perubahan paradigma, karena pada saat ini memang dunia sudah mengalami tantangan yang cukup besar ini soal tadi yang climate change tadi, yang pemanasan global, sehingga kesadaran itu makin besar. Dan kalau kita lihat dari World Economic Forum itu ya, global risk itu memang tiga yang utama itu semuanya terkait soal lingkungan. Jadi ini yang kemudian ditransformasikan. Jadi ukuran-ukuran itu memang makin kuat gitu. Ukuran-ukuran tadi soal financing, kemudian juga untuk bagaimana bisnis proses itu juga makin sustainable. Dan kemudian kalau kita lihat dari konsumen ya, ini terutama anak-anak muda, konsumen itu juga kesadaran terhadap produk-produk yang sustainable itu juga makin kuat ya. Bagaimana kemudian bahkan ketika ini produk-produknya itu tidak ramah lingkungan, diketahui tidak ramah lingkungan itu mereka juga mau, terutama anak-anak muda ya, mereka itu juga mau bersedia untuk pindah dari merek-merek atau ini dari produk-produk yang tidak sustainable. Itu memang terjadi. Jadi itu kira-kira untuk tentang tren yang terjadi. Dan kemudian dikaitkan dengan ini ya, dikaitkan dengan program Capres Cawapres ya. Kalau kita lihat memang sebenarnya pada prinsipnya, karena kan kalau Capres Cawapres itu kan mereka juga untuk menyusun visi misi itu kan juga mendapat input dari ini ya, dari wawasan dari Bappenas tentang trajektori kita, tentang RPJMN kita, kemudian setelah itu tentang visi kita 2045, itu memang semua menyampaikan soal sustainability. Jadi kalau kita lihat semacam itu. Kemudian kalau boleh jujur sebenarnya yang detail ya, yang detail untuk kemudian operasional kan bukan hanya stating ya, bukan hanya stating menyampaikan saja, tapi yang lebih detail itu justru ini capres cawapres yang nomor 1 bahkan sampai soal financing model-modelnya itu justru lebih detail kalau kita lihat. Tapi kalau secara umum semua capres cawapres itu mereka sangat sadar ya, tentang ekonomi hijau, tentang ekonomi biru, tentang sustainability, itu mereka sangat sadar dengan itu, dan mereka tahu bahwa kalau mereka nggak masuk di sana itu mereka nggak tidak mengikuti tren dunia, dan itu pasti tentu akan dieksklusi oleh pasar gitu. Jadi itu yang saya lihat dari capres cawapres. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu teman-teman mau tanya yang lebih lanjut, mau mendalami lebih lanjut, kita bisa diskusi lebih dalam. Kira-kira itu untuk pengantar, dan kita bisa diskusi lebih dalam. Ya, Pak Budi, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, penjelasannya sangat menarik. Ini isinya daging semua nih, Pak. Siap, Pak, siap. Ini kelihatannya harus ada babak kedua nih, Pak. Ada sesi selanjutnya nih. Karena ini yang dijelaskan seputar makro, ya ini memancing pertanyaan saya juga nih.
apakah dengan rencana sebagus ini akan bisa berkelanjutan, Pak? Ini kan lagi bersaing nih 3 kandidat, Pak. Ya, Ya, tapi ini merupakan satu ini ya Pak ya, satu kesepakatan yang harus dijalankan oleh siapapun ya Pak. iya. Kalau ini kalau kita lihat dari visi 2045, memang belum ini ya, belum kemudian ketok palu ya. Tapi kalau lihat dari apa yang ini yang juga masuk dalam programnya Capres Cawapres itu semua masuk Pak. Jadi ini memang akan dilakukan. Soal penekanan tentu bisa berbeda. Tapi kalau pada umumnya itu mereka menyampaikan. Ya, ya, ya. Bapak Ibu, kita beri applause dulu kepada Pak Setio Budiantoro. Eh, Kali ini applause-nya saya minta Bapak Ibu semua untuk membuka kameranya. Kemudian kita berikan senyumnya. Nah, ini semua Oke, makasih. wajah-wajah yang berterima Ya, kasih ke makasih. Pak Budi nih. Ya, Ya, makasih Pak. Bapak Ibu, ya, makasih kita berikan teman-teman. senyumnya semuanya. Pak Adi, boleh tolong kita foto dulu, mumpung wajahnya kelihatan semua. Ya, Ada Pak Adi ya? Oke ya, satu, dua, tiga. Oke, layar pertama, layar kedua, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Ya, makasih. terima kasih teman-teman semuanya. Ya, jadi nanti nanti kita adakan sesi tanya jawab ya dengan Pak Budi. Beberapa saya dulu mau tanya nih, Pak Budi. Ini kan kita nih sekarang ini kan kebanyakan hidup di kota besar, Ya, sehingga ya mungkin apa yang terjadi, apa rencana ini, apakah memangnya mewakili Indonesia keseluruhan atau hanya kota-kota besar saja? Apakah rencana ini akan bisa menjangkau daerah-daerah di katakanlah mungkin Indonesia Timur dan sebagainya? Kira-kira gimana, Pak? ya. Jadi memang ini ya, kalau terutama untuk yang kota-kota besar, terutama fokus pada sustainable city ya, itu yang diupayakan ya untuk supaya bagaimana kota-kota itu juga mampu untuk hidup secara layak juga ya. Jadi nanti ada hal-hal yang memang menjadi PR ya, terutama terkait juga soal polusi dan lain-lain tentang bagaimana hidup secara layak dan bisa kemudian dari sisi katakanlah kesejahteraan bahkan soal keamanan itu ada ukuran-ukurannya yang kita coba upayakan. Memang pada saat ini belum ideal, tapi kita sedang upayakan. Sebelum saya akan menyampaikan soal yang desa-desa ya. Kemudian setelah itu kalau kita lihat dari terkait soal ini ya, terlepas setuju nggak setuju, terlepas setuju tidak setuju dengan ini dengan kota ya, dengan apa pemindahan ibu kota ya. Tapi kita itu kan tidak punya imajinasi tentang kota yang ideal itu seperti apa. Saya kan tinggal di Bekasi ya. Bekasi ini kan kota yang tidak dipersiapkan jadi kota ya. Jadi kan kemudian karena Jakarta tidak mampu menampung, kemudian setelah itu akhirnya di planet lain yang namanya Bekasi ini yang kemudian setelah itu profit sekali yang terjadi, itu yang kemudian akhirnya ada persoalan besar soal transportasi, soal apa, berbagai macam ini akses yang susah gitu. Oleh karena itu kemudian ibu kota itu yang baru itu kemudian kita akan mencoba mengimajinasikan tentang kota yang ideal, kota yang membuat orang itu mau untuk berjalan. Kan kita Indonesia itu kan negara yang paling malas berjalan di seluruh dunia. Kalau kita lihat misalnya misalnya kita ke Korea ya, kita lihat ke Seoul gitu, itu kan untuk sampai pada public transportation itu kan butuh waktu 15 menit, jadi kita bisa jalan gitu. Kalau di ibu kota baru itu 10 menit ya. Kemudian ada tempat untuk jalan yang baik gitu. Kemudian juga smart city, kemudian sponge city yang menyerap air juga gitu. Jadi itu yang kita kemudian punya wawasan yang kemudian kita punya imajinasi kota
yang baik itu seperti itu, semacam itu. Itu yang pertama. Kemudian soal desa ya. Kalau soal desa atau remote area itu kalau kita lihat ini ya, terlepas kemudian memang ada berbagai macam persoalan, itu kan kita mencoba mengatasi kesenjangan itu kalau dulu waktu kita lihat Emir Salim pada waktu itu kan menyampaikan untuk mengatasi kesenjangan dengan cepat itu kan ada satelit, ada televisi, dan kemudian informasi itu wawasan itu kemudian bisa di seluruh Indonesia meskipun infrastruktur itu masih belum ada ya, jalan dan lain-lain. Oleh karena itu satelit Palapa B1, B2 pada waktu itu kan itu. Kemudian setelah itu untuk yang pada saat sekarang kenapa BTS itu dilakukan dengan masif? Itu sebenarnya untuk mengatasi kesenjangan istilahnya digital divide. Kalau misalnya itu tidak dilakukan, kita tahu bahwa kesenjangan itu makin berat, makin hebat gitu. Dan kemudian kita tahu, kita sedih sekali ternyata kemudian ada korupsi yang begitu besar dan juga ternyata orang kita gitu. Jadi itu yang menyedihkan. Tapi prinsipnya untuk itu tadi, jadi untuk yang remote area itu memang harus dilakukan. Dan kemudian setelah itu kita tahu ada dana desa ya. Dan saya tadi juga diskusi dengan Kementerian Desa dan kebetulan yang memimpin juga ini dari komunitas kita gitu, yang sangat ideologis ya. Sangat ideologis bagaimana kemudian secara filosofi itu sebelumnya kan kalau menjadi kepala desa itu nggak ada rincian, nggak ada arahan yang cukup jelas gitu. Jadi dengan adanya SDGs itu parameter kita tadi bicara soal detail ya, soal indikator-indikator yang harus dipenuhi oleh desa, soal industri, soal akses keuangan, soal buruh migran, itu semua kita ada parameternya. Dan kemudian dana desa itu 100% nanti untuk pencapaian SDGs. Jadi yang sebelumnya ketika menjadi kepala desa itu nggak ada rujukan yang cukup kuat, sekarang ada rujukan. Pokoknya harus pakai data dan kemudian harus dilakukan semacam itu. Dan kita mencoba untuk mengintegrasikan itu untuk supaya nanti ada big data dan kita bisa melihat proses dari bawah dan kemudian intervensinya apa dan kemudian perkembangannya apa. Nanti kita bisa lakukan itu. Memang ini masih kita perjuangkan. Ini yang untuk di desa tadi. Jadi itu yang dilakukan karena kalau kita belajar dari Cina misalnya, Cina itu kalau Bapak Ibu teman-teman suka membaca ini tentang futurolog ya, itu kan Alvin Toffler ya. Saya menulis di Jakarta Post terkait itu bagaimana kemudian di Cina misalnya Taobo Village itu, kenapa di Cina itu mereka bisa mengatasi kemiskinan yang begitu besar. Jadi kan poverty history di dunia itu kan kontribusi dari Cina, pengurangan kemiskinan terbesar di abad 21. Itu karena mereka mampu mengintegrasikan antara digital dan desa. Jadi ada Taobo Village, jadi desa Taobo itu mereka masuk dalam market inclusion, mereka dengan Alibaba dan Alipay, itu kemudian mereka bisa berjualan di tingkat global bahkan. Ada 250 juta penduduk desa di Cina terbantu karena itu, separuh penduduk desa di Cina itu kan hampir sama dengan penduduk Indonesia yang sekarang 270-280 juta ya. Jadi itu yang tantangan kita pada saat ini kalau kita baca Alvin Toffler itu gelombang ketiga ya. Jadi kalau kita baca Alvin Toffler itu the third wave itu teknologi informasi, yang first wave itu adalah penemuan pertanian, second wave itu industri, revolusi industri, third wave itu teknologi informasi, dan teknologi informasi itu digabungkan dengan yang first wave, sehingga nggak harus dengan industrialisasi, tapi desa bisa berkembang karena teknologi informasi. Itu yang kalau kita lihat terjadi di China. Jadi kalau istilahnya Alvin Toffler itu kan Gandhi with satellite. Kalau kita juga suka baca Schumacher itu juga mengatakan ini ya, small is beautiful, appropriate technology, yang kemudian setelah itu digabungkan dengan teknologi tepat guna dan digabungkan dengan teknologi informasi. Itu yang saya kira menjadi hal yang bisa dilakukan untuk perubahan-perubahan yang besar. Jadi sekarang perubahan besar itu bisa dilakukan dengan berbagai macam terobosan dan itu sangat mungkin dengan hal itu. Jadi itu Kang Hanif. Ya, Pak Budi, waduh, kayaknya waktunya kurang nih kalau bahasnya banyak ya Pak. Ya. Siap ya Pak, nanti teman-teman juga akan bertanya dan saya mohon izin sebelumnya nih nanti kita adakan sesi khusus lagi
sesi kedua lah, babak kedua dengan Pak Budi nih. Oke, Baik, siap. kali ini terima kasih sekali Pak Budi. Saya Siap. mohon izin dulu, Pak Budi bisa istirahat sebentar. Oke, siap. Saya beralih ke Pak Christopher Nugroho. Pak Christopher Nugroho ini eh, sekarang menjadi tim di divisi riset Indobarometer. Jadi Pak Christopher Nugroho ini saat ini sangat sibuk dengan polling-polling. Ya, makanya kita ingin bertanya nih, sebetulnya bisnis survei itu seperti apa sih? Jadi kita nggak bertanya mengenai siapa kandidat satu, dua, atau tiganya, tapi kita ingin bertanya yang dikerjakan Pak Christopher ini apa, tujuannya kemana, gitu ya, dan cuannya gimana, gitu ya Pak Chris ya. Ya, Pak Chris, uh, jadi saya mendahului mungkin beberapa pertanyaan nih. Jadi kira-kira lembaga polling ini kira-kira apa sih kegiatannya Pak Kris? Kemudian nanti Pak Kris mungkin diminta menjelaskan lagi, Pak Kris ini ketika survei ini ke siapa saja? Apakah memangnya sampai ke pedalaman kah? Apakah juga katakanlah sampai ke petani kah, nelayan kah, mahasiswa kah, siapa saja yang Pak Kris jangkau nih. Kemudian kan Pak Kris pasti membuat satu pertanyaan-pertanyaan. Nah, ketika itu sudah mendapatkan satu hasil, nah bagaimana dipublikasikan dan juga apa yang diharapkan dari publikasi hasil ini gitu. Kemarin saya udah lihat ada di mana ya Pak Kris? Ada disiarkan di televisi juga ya Pak Kris ya? Ya, Kang Ani. Ya, jadi silakan Pak Kris. Pak Kris sudah mempersiapkan materinya. Silakan Pak Kris bisa menjelaskan lebih detail. Silakan Pak Kris. Baik, terima kasih Kang Hanin. Selamat malam Ibu dan Bapak, rekan-rekan, para senior. Selamat malam Pak Ketua Umum, Pak Julius. Titipan pertanyaan dari Kang Hanin cukup banyak. Saya berusaha menjawab dan juga berusaha menjelaskan mengapa lembaga survei ini muncul begitu. Yang pertama adalah bahwa lembaga survei sebenarnya sudah lama ada di Indonesia, tapi secara khusus lembaga survei yang terkait dengan pemilu dan pilkada, dengan pilpres itu diawali ketika ada amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu di mana pada amandemen keempat tahun 2002 itu terdapat perubahan pasal di mana presiden dan wakil presiden dari tadinya dipilih oleh MPR kemudian dipilih secara langsung oleh rakyat. Nah, ini yang menjadi dasar hukum untuk kemudian dibentuknya undang-undang tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 yang ditandatangani oleh waktu itu presidennya adalah Ibu Megawati, dan pemilu presiden pertama kali secara langsung oleh rakyat itu pada 2004. Artinya lembaga survei sebelum 2004 inilah mereka mulai muncul. Kita mencatat bahwa lembaga survei yang pertama kali berdiri yang terkait dengan pemilu ini adalah Lembaga Survei Indonesia. Kemudian aspirasi ini, aspirasi yang awalnya dari semangat reformasi, kemudian juga diimplementasikan di dalam pemilihan kepala daerah secara langsung. Dari tadinya kepala daerah itu dipilih oleh DPRD, kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah kemudian dipilih secara langsung. Nah, tentu saja perubahan ini juga
pada saat itu adalah sesuatu yang sangat baru. Kemudian tiba-tiba rakyat atau warga masyarakat, warga negara, semuanya yang memiliki hak pilih itu bisa memilih calon presiden, bisa memilih calon kepala daerah. Perubahan ini tentu saja kemudian diikuti dengan adanya satu kebutuhan, di mana untuk bisa terpilih seorang kepala daerah, itu tentu saja dia harus memenuhi unsur-unsur tertentu. Misalkan dalam hal popularitas, artinya sangat atau cukup dikenal, kemudian juga disukai oleh para pemilih, warga masyarakat, dan juga dipilih. Nah, karena ada kebutuhan untuk mengetahui apa yang menjadi opini, persepsi dari masyarakat terhadap calon kepala daerah, maka itulah yang kemudian memunculkan lembaga survei. Kita pernah mendengar nasihat yang sangat baik dari Sun Tzu atau Sun Tzu dalam bukunya Seni The Art of War, di mana kenali dirimu, kenali musuhmu, 1000 pertempuran, 1000 kemenangan. Ini juga saya kira prinsip yang diterapkan dalam dunia bisnis, yang sekarang juga diterapkan di dalam dunia politik. Kalau misalkan Kang Haning ingin maju menjadi wali kota Bandung, Kang Haning harus mengetahui yang kenal dengan Kang Haning itu berapa banyak. Karena dari yang kenal itulah yang kemudian berpotensi suka dan juga tidak suka kepada Kang Haning. Dan hanya oleh mereka yang suka itulah yang akan mencoblos Kang Haning nantinya pada hari pemilihan. Jadi popularitas dan elektabilitas kandidat itu harus diukur, Kang Haning. Jadi kita karena menjadi kontestan di pilkada itu tentu saja membutuhkan dana yang cukup besar, maka ini bukan sesuatu yang main-main. Artinya kalau misalkan Kang Haning ingin maju sebagai calon wali kota Bandung, itu sudah harus siap segala sesuatunya. Tentu saja siap mental, dukungan dari keluarga, dukungan dari keluarga besar, rekan-rekan, sesama alumni misalkan, dan juga dukungan yang penting adalah dukungan dari masyarakat. Nah, semuanya itu harus kemudian diukur secara tepat. Demikian juga dengan perilaku pemilih, isu-isu yang penting yang ada di Kota Bandung, misalkan apa sih isu di Kota Bandung yang menarik perhatian masyarakat atau dirasa menjadi kebutuhan dari masyarakat? Apakah misalkan masalah jalan, kemacetan, atau masalah air bersih, atau masalah polusi udara, atau masalah lapangan pekerjaan, atau masalah harga-harga sembako yang naik? Nah, itu semua harus kita ukur, kita ketahui, karena ketika Kang Haning berkomunikasi dengan warga masyarakat, dengan pemilih, itu juga harus mengkomunikasikan hal ini. Harus bisa memberikan jawaban atas permasalahan yang dihadapi warga Kota Bandung. Nah, selanjutnya tentu bicara tentang strategi, media kampanye yang cocok. Artinya kalau Kang Haning ingin menyebarkan pesan kepada warga Kota Bandung, itu cocoknya pakai media apa? Apakah Instagram, atau TikTok, atau Facebook, atau beriklan di Pikiran Rakyat, atau iklan di televisi lokal, atau apa? Nah, ini semua juga harus diukur. Artinya kita juga ingin mengetahui masyarakat itu yang terbanyak mengakses berita, informasi itu melalui media apa. Nah, demikian juga dengan evaluasi program dan kebijakan. Kalau Kang Haning mau melawan Pak Ridwan Kamil misalkan, untuk calon gubernur Jawa Barat, mau maju di Jawa Barat, Kang Haning harus mengukur
seberapa tinggi tingkat kepuasan Pak Ridwan Kamil di mata penduduk atau pemilih di Jawa Barat. Kalau ternyata tingkat kepuasannya itu tinggi, maka itu menjadi perjuangan yang sangat tidak mudah untuk Kang Hanim bersaing dengan Pak Ridwan Kamil sebagai penantang begitu. Jadi hal-hal seperti ini yang kemudian dirasakan menjadi satu kebutuhan di dalam kontestasi pilkada dan demikian juga dengan pilpres. Nah, ini pertanyaan yang banyak disampaikan dengan adanya banyak publikasi, rilis tentang hasil-hasil survei dalam beberapa bulan terakhir, khususnya yang paling menarik itu tentang pemilihan presiden. Ini pertanyaan yang banyak disampaikan, apakah hasil survei itu dapat dipercaya? Nah, kalau kemudian kira-kira calon presidennya angkanya agak rendah, itu auto tidak percaya biasanya. Itu kan cuman karangan lembaga survei, atau lembaga surveinya tidak benar, dan sebagainya. Nah, untuk bisa mengukur apakah sebuah hasil survei itu dipercaya atau tidak, sebenarnya terutama ini berlaku untuk lembaga survei yang sudah lama berdiri. Kami Indobarometer itu berdiri sejak pemilu presiden awal-awal, jadi sudah hampir 20 tahun pengalaman sebagai lembaga survei. Yang pertama adalah SOP, Standard Operating Procedure. Jadi apakah prosedur di dalam melakukan survei itu yang baku dipenuhi atau tidak? Kemudian metodologinya yang digunakan seperti apa? Apakah metodologinya itu juga sesuai dengan kaidah-kaidah statistik atau tidak? Dan kemudian juga harus didukung dengan SDM yang berpengalaman, jam terbang. Jadi kalau kita naik pesawat, itu juga ada jam terbang, di lembaga survei juga ada jam terbang. Jadi semakin sering kita melakukan survei, semakin sering dan berpengalaman, tentu saja kita juga akan semakin dapat diandalkan di dalam melakukan survei-survei yang di banyak wilayah di Indonesia. Hampir setiap bulan di Indobarometer melakukan survei, mulai dari Provinsi Aceh sampai Provinsi Papua. Di Papua kami cukup sering melakukan survei, dan sebagaimana kita ketahui, misalkan wilayah di Papua itu kan medannya banyak yang ekstrim. Tetapi karena kita tunduk kepada SOP dan metodologi, wilayah-wilayah yang relatif tidak terjangkau oleh jalan darat, itu pun tetap harus dijangkau untuk mendatangi responden yang memang sudah ditentukan. Jadi ada pertanyaan, siapa sih respondennya? Kenapa saya tidak pernah menjadi responden dari lembaga survei misalkan? Nah, responden ini adalah mereka yang secara metodologi memang ditentukan. Jadi apa yang menjadi responden, mereka yang menjadi responden dari lembaga survei itu dasarnya adalah data BPS. Jadi kalau misalkan di satu kabupaten jumlah laki-lakinya ada 55% misalkan, maka sedapat mungkin jumlah respondennya 55% juga berasal dari mohon maaf Kang Anin, saya cas dulu ini baterainya karena mau habis. Oke, Pak. Ternyata lembaga survei ini harus betul-betul dijalankan dengan ketat ya Pak. Ada SOP, metodologi, ya SDM-nya harus jam terbangnya tinggi. Jadi nggak main-main ya Pak. Ya, karena ini pertanggungjawabannya juga kepada semua pihak.
Nah, kalau misalkan lembaga survei ini tidak melakukan sesuai dengan apa yang menjadi kaidahnya, tentu saja kepercayaan dari klien pun akan hilang. Nah, selanjutnya, siapa saja yang membutuhkan jasa survei? Nah, kalau di pemilu, mereka adalah para kandidat, calon presiden, calon anggota legislatif, ini caleg-caleg DPR biasanya juga melakukan survei di daerah pemilihan. Demikian juga dengan calon kepala daerah. Lalu partai politik juga sering melakukan survei secara nasional untuk mengukur, mengetahui di daerah mana saja mereka berpotensi untuk mendapatkan kursi misalkan. Nah, itu bisa diketahui dengan survei. Kemudian kementerian dan lembaga ini untuk evaluasi kebijakan, misalkan tadi kantornya Mas Budi dari Bappenas ingin mengevaluasi sejauh mana warga masyarakat itu sudah mengetahui program-program dari Bappenas yang sudah disosialisasikan atau program pemerintah yang disosialisasikan. Nah, itu bisa diukur dengan survei. Demikian juga dengan pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah daerah yang sudah diberlakukan, disosialisasikan, seberapa banyak atau seberapa besar itu diketahui masyarakat, dan masyarakat bersedia untuk mendukung misalkan. Nah, ini juga harus diukur. Kemudian BUMN dan BUMD ini terkait dengan kebutuhan terkait bisnis, misalkan juga perusahaan swasta, investor. Kalau Kang Hanin ingin buka hotel, buka cabang di Surabaya misalkan, kan ingin tahu juga seberapa besar potensinya dan bagaimana tingkat persaingan hotel di Surabaya misalkan. Dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang memilih hotel. Nah, itu bisa diukur dengan survei. Atau misalkan perusahaan pertambangan ingin mengevaluasi tentang program CSR yang sudah dijalankan, apakah program CSR-nya itu sudah sesuai atau tidak dengan yang direncanakan, itu juga bisa diukur dengan survei. Demikian juga organisasi nasional, organisasi internasional dengan program-programnya, mereka sering melakukan survei. Indobarometer didirikan oleh Pak Kodari. Beliau lulusan psikologi UI dan juga S2-nya dari Inggris dan S3-nya dari UGM. Nah, kalau kita bicara ini sedikit tentang pemilu 2024, ini sebagai sosialisasi juga, Kang Hanin, di dalam pemilu 2024 ini akan ada 4 kegiatan utama dan juga kompetisi. Yang pertama antar calon presiden, ini yang paling seru, paling rame, paling dibicarakan di WhatsApp group. Kemudian antar partai politik, nah ini yang sekarang caleg-caleg sedang berkampanye, turun ke lapangan, dan juga calon anggota legislatif. Dan setelah bulan Februari tanggal 14 ini, kita juga akan melakukan pilkada pada bulan September atau November. Ini terkait dengan peta calon presidennya dan koalisi partai politiknya. Nah, ini adalah koalisi yang saat ini terbangun. Apakah angka ini juga akan menjadi atau mendekati koalisi di DPR nantinya sesuai dengan calon presiden yang diusung masing-masing? Kira-kira gambarannya akan seperti ini, Kang Hanin. Jadi kalau di DPR itu nanti kita punya 580 kursi, maka idealnya memang belajar dari pengalaman yang lalu dan belajar dari pemerintahan Pak Jokowi, idealnya satu pemerintahan itu didukung oleh lebih dari 50% koalisi di DPR. Makanya kalau kemudian angka koalisinya ini jumlah kursinya relatif sedikit, itu juga berarti perlu ada upaya-upaya untuk mengkonsolidasikan dukungan di
DPR nantinya. Nah, ini adalah kingmaker di belakang para capres yang menjadi penentu sebenarnya terkait dengan jalannya kompetisi Pilpres saat ini. Nah, ini yang menarik. Ini perlu juga diingatkan kepada rekan-rekan semua bahwa dalam politik itu tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Tahun 2009, Pak Prabowo menjadi cawapres. Tahun 2012, Prabowo mendukung Jokowi sebagai Cagup DKI. Tapi kemudian pada 2 kali Pilpres selanjutnya, Pak Prabowo melawan Jokowi, dan sekarang putranya Pak Jokowi, Gibran, itu menjadi cawapresnya Prabowo. Demikian juga dengan Pak Mahfud yang pernah menjadi ketua tim kampanye Pak Prabowo 2014, sekarang menjadi cawapresnya Ganjar melawan Prabowo. Demikian juga dengan Pak Anies yang pernah menjadi tim kampanye dan menterinya Pak Jokowi, juga pernah dicalonkan Pak Prabowo sebagai calon gubernur, sekarang menjadi lawan dari keduanya. Demikian juga Pak Sandiaga Uno, cawapres Prabowo pada Pilpres yang lalu, yang melawan Pak Jokowi, sekarang dan PDIP, sekarang Pak Sandi berkoalisi dengan PDIP menjadi lawan dari Prabowo. Jadi tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Apakah setelah Pilpres ini akan terjadi perubahan-perubahan? Sangat mungkin terjadi perubahan. Belajar dari masa yang lalu. Ini adalah hasil survei Pilpres yang terakhir diumumkan dari 6 lembaga, tetapi saya tidak akan membahasnya secara khusus, nanti silakan ditanyakan saja. Kemudian skenario Pilpres apakah berjalan 1 putaran, 2 putaran? Kalau hasil merujuk pada hasil survei awal tahun sampai dengan pertengahan 2023, Pilpres itu hampir pasti berjalan 2 putaran. Karena suara dari ketiga calon itu relatif berimbang. Tetapi pada paruh tahun kedua 2023 terjadi pergeseran dan nampaknya memang ada potensi menuju 1 putaran. Jadi tidak tertutup Pilpres ini akan 1 putaran. Nah, pertanyaannya apakah Pukat sebagai pengusaha dan profesional suka 1 putaran atau suka 2 putaran? Kita juga akan memilih partai politik. Ini ada 18 partai politik nasional yang akan dipilih. Kemudian jangan lupa pada tanggal 14 Februari kita punya 5 surat suara sesuai dengan warnanya masing-masing. Kita akan memilih DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, DPR, DPD RI, dan calon presiden. Kemudian pada bulan September atau November, kita akan memilih untuk pilkada serentak. Di wilayah masing-masing ada 37 provinsi yang akan melakukan pilkada dan juga 514 kabupaten kota. Nah, inilah yang menjelaskan mengapa lembaga survei bisa eksis sampai dengan hari ini, karena ada cukup banyak pilkada di tingkat provinsi dan kabupaten kota yang memang membutuhkan jasa survei. Nah, terkait dengan perubahan peta politik 2024, kalau kita merujuk kepada hasil survei bahwa untuk partai sementara yang posisinya teratas itu ada 2, yaitu PDIP dan Gerindra, yang nampaknya posisinya juga saling ketat bersaing. Kemudian untuk calon presiden ada 3, jadi skenario perubahan peta politiknya adalah seperti ini. Pileg bisa saja dimenangkan oleh PDIP, artinya hampir pasti DPR diketuai oleh PDIP, sedangkan presidennya dari calon dari Gerindra, dalam hal ini Prabowo. Demikian juga jika Gerindra suaranya terus naik, bisa mengalahkan PDIP, dan Prabowo juga yang menang. Dan variasi-variasi dari skenario perubahan peta politik di kabinet, mau di Istana maupun di gedung DPR.
Nah, pertanyaannya bagaimana secara umum kondisi 2024 sebelum dan setelah pemilu? Kira-kira gambarannya akan seperti ini. Jadi pemilu 2024 semuanya akan baik-baik saja. Karena diawali dengan makan siang bersama, Pak Jokowi, Pak Ganjar, Prabowo, dan Pak Anies, maka harapannya setelah Pilpres selesai, mereka juga berempat akan ketemu lagi untuk makan siang bersama lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Christopher Nugroho penjelasannya dari seputar bisnis survei dan juga sedikit menyinggung mengenai kondisi politik saat ini. Yang pasti dari Pukatas dihimbau untuk semuanya ikut serta mensukseskan pemilu. Jadi semuanya harus nyoblos nih, ya, supaya sebagai warga negara mempunyai hak suara dan kewajiban untuk memberikan suara. Kira-kira begitu ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi kita beri aplaus buat Pak Christopher Nugroho. Sekali lagi aplausnya, kita berikan senyuman lagi, kita buka layarnya lagi. Ya, secara etika timur, kita berterima kasih memberikan buat Pak Christopher Nugroho. Telepon gitu kalau mau ke situ, kalau bukan besok lusa. Pak Adi, siapa Adi? Tunggu ya, sebentar. Halo Bang Adi. Pada kegiatan besok. Halo. Oh, dari Toraja ini. Ya, senyuman untuk Siap. Oke. kesuksesan pemilu 1, 2024. Jam berapa? senyum ya. 1, 2, 3. Oke. Bentar. Yang kedua, bentar ya, tahan. Tahan. Sorry agak. Yang kedua, siap-siap. 1, 2, 3. Oh, ayo nanti kami saja titip Oke. saja. Ya, kalau kita senyum semua, kita memberikan sukacita, memberikan kasih pada pemilu, saya yakin Indonesia aman semuanya. Yang aslinya kota Dan Pak Kris, sekarang memang ramainya di media sosial ya Pak Kris ya? Atau apakah memang aturannya tidak ada kampanye yang di jalan? Waktu zaman dulu kan wah pakai truk, kemudian orang konvoy dan sebagainya. Apakah memang dengan media sosial ini sudah terwakili ya? Semua promosi bisa tercakup ya dengan media sosial ya? Ya, jadi ini juga terkait dengan hasil survei juga, Kang Hanin, bahwa pilihan media yang menjadi sarana untuk mengakses informasi. Jadi beberapa atau cukup banyak survei yang kami lakukan itu hasilnya adalah bahwa penggunaan internet dan media sosial di Indonesia itu penetrasinya cukup tinggi, termasuk yang tinggi di Asia Tenggara begitu. Apalagi dengan jumlah yang sangat besar, wilayah yang sangat luas, berpulau-pulau, memang menyampaikan informasi, menyebarkan informasi melalui media sosial itu jauh lebih murah dan lebih cepat daripada media konvensional. Kalau kita memasang iklan, misalkan 1 halaman atau setengah halaman di media konvensional, barangkali biayanya bisa puluhan, belasan, puluhan, sampai dengan ratusan juta rupiah. Tetapi kalau kita menggunakan iklan di media sosial, itu biayanya jauh lebih murah. Dan ini juga terkait dengan itu tadi, penetrasi dari media sosial yang menyentuh hampir semua generasi. Hanya bedanya
Kalau generasi saya, Kang Hanin, generasi yang sebaya seangkatan dengan kita ke atas, misalkan kalau media sosialnya lebih banyak mengakses Facebook misalkan. Jadi kalau ingin menyasar generasi yang baby boomers maupun generasi X barangkali itu masih banyak yang menggunakan Facebook. Tapi generasi setelahnya itu lebih banyak mengakses melalui Instagram, apalagi sekarang yang baru TikTok, generasi Z itu lebih banyak mengakses media TikTok misalkan. Maka iklan politik dari dari partai politik maupun caleg itu lebih banyak menggunakan TikTok misalkan. Saya melihat di kolom chat ini ada pertanyaan dari Mas Anang, apakah klien atau sebuah survei itu juga survei dibuat atas dasar pesanan, artinya respondennya ditentukan sesuai kepentingan pemesan. Nah, ini terkait dengan jenis atau keperluan surveinya. Kalau di dalam survei yang terkait dengan bisnis, marketing, ini adalah hal yang paling sering dilakukan. Jadi misalkan survei tentang skincare, tentang kosmetik, kan itu tidak mungkin respondennya ada laki-laki, ya kan? Sekalipun dalam perkembangannya sekarang banyak juga anak laki-laki, kaum laki-laki yang menggunakan perawatan begitu. Tetapi mayoritas respondennya adalah perempuan. Maka ketika sebuah lembaga survei atau kami diminta mensurvei tentang skincare, tentang kosmetik, dan lain-lain, dengan sendirinya, maka yang kami sasar respondennya lebih banyak adalah kaum perempuan. Demikian juga misalkan survei tentang program pemerintah, misalkan penerima bantuan sosial. Nah, tentu saja respondennya adalah mereka yang tercatat pernah menerima bantuan sosial. Nah, jadi kalau mereka yang tidak pernah menerima bantuan sosial, tentu tidak relevan pertanyaan-pertanyaannya diajukan kepada mereka. Mereka bukan responden yang menjadi sasaran, tetapi penerima bantuan sosial itu adalah yang menjadi responden. Jadi survei yang dipesan khusus untuk responden kelompok tertentu itu sangat sering dan memang itu sesuai dengan konteks surveinya. Tetapi kalau survei untuk keperluan pilkada, untuk pilpres, survei elektabilitas, survei popularitas, maka respondennya itu merujuk kepada data statistik, data BPS. Misalkan di ibu kota di Jakarta, sekarang ibu kotanya masih Jakarta, itu akan dilakukan survei terkait pilkada DKI Jakarta. Kalau misalkan suku Batak di DKI Jakarta itu jumlahnya misalkan 5%, maka responden dari suku Batak juga harus 5%. Kalau Betawinya 15%, maka responden dari suku Betawi juga harus 15%. Kira-kira gambarnya seperti itu. Jadi responden survei untuk keperluan pilkada, itu respondennya harus menggambarkan apa yang ada di dalam statistik. Kalau yang Kristen Katolik atau yang Katolik jumlahnya misalkan 10% di Jakarta, maka responden yang Katolik di dalam survei juga harus 10%. Karena kalau tidak mengikuti kaidah ini, maka hasil surveinya bisa bias karena terjadi perbedaan yang besar antara data statistik dan juga dengan prosentase yang diambil sampelnya dari lembaga survei. Jadi itu penjelasannya. Ya, cukup Anang, cukup jelas. Terima kasih. Saya ingat Pak Kris, saya ketika bekerja di properti dulu memang kita juga
ada namanya market survey, itu market survey untuk properti ya. Waktu itu saya bekerja sama dengan A.T. Kearney namanya. Jadi apakah supply sudah over atau belum gitu ya? Apakah kebutuhan ruang-ruang perkantoran atau apartemen sudah cukup atau belum? Nah, itu memang dilakukan market survey. Jadi saya ingat Pak Kris. Ya, baik Bapak Ibu, saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman mau menulis di kolom chat boleh, atau saya berikan kesempatan 2 pertanyaan dulu untuk Pak Budi dan 2 pertanyaan lagi buat Pak Christopher. Hen. Ini ada di kolom chat tentang dana apa namanya survei ya. Jadi sumber dana Oh ya ya, silakan Pak kegiatan survei. Gunantara. Jadi memang lembaga survei seperti pengalaman kami di Indobarometer paling banyak yang meminta survei itu yang pertama dari calon kepala daerah. Meskipun pilkada masih lama, masih 1 tahun lagi, tapi sejak awal tahun 2023 pun kita sudah ada beberapa bakal calon kepala daerah yang sudah minta disurvei, karena mungkin mereka adalah incumbent, artinya sudah 5 tahun menjabat, kemudian ingin maju lagi, ingin mengukur tingkat kepuasan dari warga masyarakat di wilayah yang dipimpinnya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, partai politik. Partai politik juga sering meminta survei khususnya untuk daerah pemilihan. Jadi untuk dari sekitar 80 daerah pemilihan di Indonesia, itu mereka ingin mengetahui di provinsi mana saja yang mereka berpotensi mendapatkan kursi sebagai proyeksi pemenangan untuk strategi pemenangan. Jadi di daerah-daerah yang mereka berpotensi untuk mendapatkan kursi, itulah yang menjadi fokus mereka untuk strategi pemenangan. Nah, ini juga survei. Nah, apakah survei ini dipublikasikan atau tidak? Nah, keputusan publikasi survei atau tidak itu memang berada di tangan klien. Artinya partai politik, calon kepala daerah, atau tim sukses, tim kampanye dari calon presiden yang meminta survei, atau calon presiden meminta survei, itu seandainya mereka meminta hasil surveinya dipublikasikan, maka ini akan dipublikasikan. Tetapi jika mereka meminta bahwa ini cukup untuk kajian dari tim internal, maka hasil surveinya memang tidak dipublikasikan. Nah, terkait dengan sumber dana, yaitu tadi, karena ini kita terikat dengan kerahasiaan dengan klien-klien yang ditangani, maka memang sejauh itu tidak ada permintaan dari klien, maka kami juga tidak bisa melangkah lebih jauh. Jadi ini terkait dengan kerahasiaan dari klien. Nah, lembaga survei yang memang punya dana yang cukup, kami juga pernah melakukan survei yang dipublikasikan dan sumber dananya memang dari internal lembaga survei. Nah, ini kami publikasikan bahwa sumber dana itu berasal dari internal. Itu juga pernah. Hal yang sama misalkan dilakukan oleh lembaga Litbang Kompas misalkan, mereka biasanya selalu mencantumkan di dalam keterangan rilisnya sumber dananya memang berasal dari internal, dari Litbang Kompas, misalkan seperti itu. Nah, itu memang kebijakan dari masing-masing lembaga survei untuk menyampaikannya kepada publik. Tapi pada intinya secara prinsip setiap hal yang dilakukan oleh lembaga survei, kita berusaha untuk transparan dan terbuka. Sejauh itu tidak melanggar kesepakatan lembaga survei dengan klien yang meminta survei tersebut.
Ya, terima kasih Pak Kris. Dari Pak Anang, apakah dari Pak Wah yang tanya nih tadi sudah cukup? Cukup, terima kasih. Pak Kris. Pak Gunantara sudah cukup, Pak? Cukup, terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya Pak Jerry. Pak Jerry mau menyampaikan langsung ke Pak Budi atau mau saya bacakan? Silakan dibacakan, Pak. Terima kasih. Ya, Saya begini juga ada pertanyaan untuk Pak Budi Pak tadi itu. Mohon Budi, maaf. ada pemindahan ibu kota, Atau saya ini apakah coba. sejalan dengan green economy? Ya, saya langsung aja Pak. Karena mungkin banyak yang Saya langsung aja. langsung boleh Pak, Langsung silakan. aja supaya ini Ya. supaya ini lebih singkat waktunya. Yang pertama ini soal AI, soal artificial intelligence yang pertanyaan yang awalnya. Saya ada slide yang coba menjelaskan soal itu ya, untuk soal artificial intelligence ya, itu yang pada saat ini memang bisa dilihat itu sebagai peluang dan bisa lihat itu sebagai tantangan yang besar ya, dan memang cukup merisaukan ya bagi kita untuk yang tidak siap, tapi untuk yang siap ini sebagai opportunity ya. Jadi kan adanya COVID itu kan kemudian membuat ini ya, membuat untuk disrupsi itu terjadi ya, di berbagai sektor. Jadi kita lihat dari e-commerce yang kemudian setelah itu supermarket kemudian banyak yang tumbang, kemudian setelah itu juga dari taksi misalnya juga banyak yang tumbang, kemudian setelah itu kita lihat dari ini untuk hotel-hotel atau ini untuk penginapan juga itu juga ada revolusi yang besar ya, dengan Airbnb dan ini berbagai macam perubahan-perubahan yang memang luar biasa ya, disrupsi itu. Dan kalau kita lihat terutama kalau yang ini yang melakukan transformasi besar itu di Jepang ya, terutama dengan Society 5.0 yang dicoba untuk bagaimana memecahkan persoalan masyarakat dengan big data, dengan Internet of Things itu dilakukan. Terus kalau kita lihat ini, kita lihat apa yang terjadi ya, yang terjadi di Indonesia, yang terjadi di Indonesia ini kalau kita baca misalnya dari ILO misalnya, dan kemudian setelah itu dari berbagai lembaga riset gitu, konsultan dan riset itu memperlihatkan bahwa memang ada tantangan yang besar untuk potensi kehilangan pekerjaan di Indonesia itu luar biasa ya, bisa sampai 52 juta orang, 51%. Kemudian setelah itu berbagai disrupsi ini terkait soal otomasi ya. Otomasi berdasarkan sektor, ada disrupsi untuk di pertanian, manufaktur, retail, construction, transportation and warehousing. Kemudian setelah itu berdasarkan sektor pekerjaan ini yang kemudian punya dampak yang besar untuk soal pekerjaan fisik, yang terutama yang berulang ya, itu terutama dengan otomasi. Tapi kalau kita lihat yang tren di depan, itu tren ke depan ternyata dengan adanya AI, dengan adanya generative artificial intelligence itu ternyata yang didisrupsi itu knowledge sector ya, sektor-sektor pengetahuan, pekerja-pekerja kerah putih ini yang justru mereka itu akan ter-challenge ya, karena ada generative AI. Dan kalau kita lihat kan misalnya yang sofistikasinya yang tinggi untuk mereka yang bekerja di pasar modal, di pasar uang itu sudah juga diproyeksikan juga akan ter-challenge dengan adanya generative AI. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah kemudian potensi kehilangan pekerjaan itu apakah kemudian akan terjadi pengangguran? Itu belum tentu. Karena kalau misalnya kemudian kita mampu beradaptasi, jadi kan dalam perubahan itu kan ada opportunity dan akan ada pekerjaan-pekerjaan baru yang sebelumnya tidak ada. Kita kan mungkin 10 tahun yang lalu kita tidak tahu apa yang namanya content creator. Ketika belum ada website internet, kita juga tidak tahu para desainer website dan lain-lain pekerjaan yang terkait dengan hal itu. Jadi itu yang kemudian bisa mereplace ya. Cuma memang yang menjadi tantangan itu apakah pekerjaan-pekerjaan yang baru itu bisa kemudian dipenuhi oleh para pekerja yang ada pada saat sekarang. Nah, itu yang menjadi tantangan. Makanya kemudian yang dinamakan upskilling, reskilling untuk supaya match dengan
dengan ini pekerjaan-pekerjaan yang ada itu mesti dilakukan. Dan kalau dari World Economic Forum misalnya, itu anak-anak sekolah pada saat sekarang yang duduk di SD, itu pada saat ini 40% itu akan bekerja nanti ketika dewasa pada pekerjaan-pekerjaan yang belum ada pada saat sekarang. Itu disampaikan semacam itu. Dan kemudian kalau kita melihat kacamata global, kalau kita lihat dari sisi global, itu artificial intelligence itu kalau menurut Goldman Sachs, itu artificial intelligence itu bisa mereplace 300 pekerjaan di dunia. Itu besar sekali. Ini menjadi tantangan. Dan kemudian setelah itu kalau kita lihat memang terutama untuk develop market ya, negara-negara yang maju, terutama yang mereka yang akan terdisrupsi dengan adanya AI. Indonesia dari sini. Jadi kalau secara rata-rata 18% pekerjaan itu bisa diotomasi, yang tadi sektor-sektornya juga diperlihatkan beberapa. Dan kemudian kalau kita lihat misalnya dari McKinsey ini lebih gloomy lagi, lebih muram lagi. Jadi kalau kita lihat di sini skenario yang perubahan-perubahan yang lambat untuk disrupsi itu mungkin sekitar 10 juta. Tapi kalau misalnya yang menengah itu bisa sampai 400 juta pekerjaan yang akan hilang. Dan kemudian setelah itu kalau yang skenario cepat itu 800 juta orang akan displace oleh AI. Ini yang jadi tantangan terutama untuk kita mengupayakan supaya ada transformasi untuk kita kompatibel dengan pekerjaan-pekerjaan yang baru. Tapi jangan terlalu gloomy juga, jangan terlalu risau juga. Asalkan kita mampu untuk melakukan perubahan-perubahan. Dan kalau kita lihat misalnya yang dibuat oleh Goldman Sachs ini, jadi membuat threshold untuk pekerjaan-pekerjaan yang pada waktu itu ada pada tahun 1940, dan kemudian setelah 1940 itu ada perubahan-perubahan besar terkait soal teknologi, soal industri dan lain-lain. Itu kemudian setelah itu ternyata pekerjaan-pekerjaan yang baru yang sebelumnya itu belum ada sebelum tahun 40 itu kemudian muncul. Bahkan kalau kita lihat di sini kan pekerjaan-pekerjaan baru Pak Anang tampaknya Pak Anang mohon maaf suaranya masuk. Kemudian setelah itu kalau kita lihat dari misalnya kita baca dari ini, kembali lagi ke McKinsey ataupun Goldman Sachs, itu AI itu membuat yang namanya another level of productivity. Jadi kalau misalnya saya malam-malam bekerja gitu dan kemudian setelah itu menggunakan AI itu kan katakan jam 2 malam gitu, kemudian berbagai macam informasi itu bisa saya dapatkan dan saya tidak harus mengganggu para asisten saya untuk mengerjakan itu, dan saya dapat jadi berbagai macam informasi cepat sekali. Jadi itu yang kemudian another level of productivity yang sebelumnya itu nggak mungkin akan bisa dilakukan. Jadi kita misalnya minta membuat desain itu dalam waktu kurang dari 1 menit udah keluar. Kita meminta untuk menerjemahkan itu dalam kurang dari 1 menit bisa keluar. Jadi another level of productivity itu bisa meningkatkan productivity yang sampai 7%. Kalau di tingkat global 7 triliun dolar. Jadi ini yang kemudian pekerjaan yang tergeser itu secara otomasi itu nanti kalau kita mampu melihat perubahan-perubahan sebagai kesempatan itu akan bisa ada pekerjaan yang baru. Itu yang jadi kira-kira itu. Kemudian pertanyaan yang terkait yang 3 sektor tadi. Yang 3 ini nanti mohon maaf nanti saya mohon untuk untuk dijelaskan tadi maksudnya yang 3 hal untuk 3 bidang itu 3 bidang paling menentukan itu mohon maaf itu nanti minta tolong untuk bisa disampaikan dari Pak Anang. Kemudian kalau kalau tadi apa yang harus dilakukan agar nilai investasi juga menambah tenaga kerja. Gini, jadi yang saya sampaikan tadi untuk soal Taobao Village tadi. Dan kemudian kalau kita terlepas kita setuju atau nggak setuju dengan dengan transportasi online, tidak ada perusahaan besar di Indonesia itu yang dalam waktu singkat itu menyerap tenaga kerja sampai 2 juta orang, seperti halnya di Gojek. Itu kan nggak ada sampai berapa puluh tahun. Jadi ini yang kemudian itu yang kemudian
menyebabkan kenapa pengangguran kita juga masih bisa cukup rendah. Salah satunya juga karena itu, karena hal itu. Dan kemudian selain dengan e-commerce itu memberikan kesempatan semua orang untuk bisa menjadi produsen atau konsumen sekaligus. Dan kemudian setelah itu dengan adanya digital technology itu juga membuat ekonomi makelar ekonomi itu juga makin bisa diputus. Jadi antara petani bisa langsung pada konsumen, antara nelayan bisa sampai konsumen. Itu kan yang terjadi, sehingga rantai nilai untuk perdagangan itu kemudian bisa dipotong. Sebelumnya biasanya kan dapat dari situ. Jadi itu yang mesti dimanfaatkan. Jadi yang saya sampaikan tadi untuk gelombang ketiga tadi, dan kemudian perkawinan antara appropriate technology, Schumacher, dan kemudian setelah itu dengan digital disruption itu memang itu saya kira yang perlu dilakukan. Jadi kalau kita sering mendengar yang namanya ini untuk bagaimana kita memecahkan persoalan-persoalan yang kompleks, itu memang menurut saya seperti itu. Jadi hal-hal yang kompleks pada saat sekarang, yang sebelumnya kalau ini untuk Gojek ya, itu kan sebelumnya kan ojek pangkalan itu kan ditawari, kamu kan 8 jam per hari kan kamu nggak ngerjain apa-apa, kamu mau apa nggak kalau kamu ikut dalam aplikasi ini, nanti kamu kemungkinan pendapatannya segini, tapi kamu harus mengikuti aturan-aturan ini. Mereka mau, dan kemudian kita tahu nilai Gojek yang sampai berapa puluh triliun. Jadi ini saya kira bagaimana kita melihat hal-hal lokal, kearifan lokal dalam tanda petik itu bisa dilakukan. Juga ini dilakukan oleh Amarta. Jadi untuk Amarta itu untuk ini ya, untuk fintech ya. Mereka memanfaatkan arisan, dan kemudian selain itu juga bisa akhirnya bisa terjadi peer-to-peer lending ya, yang sampai nilainya juga sampai triliunan untuk para ibu-ibu ya, sektor tradisional. Terus untuk pemindahan ibu kota ya, sejalan dengan green economy ya. Memang tentu tergantung pada kita. Kalau Bapak Ibu yang ini ke ibu kota yang baru itu, kalau misalnya ke Kalimantan Timur itu, di sana itu sebenarnya hutannya kan hutan produksi. Jadi bukan hutan yang dikerjakan kemudian dibabat gitu, enggak. Jadi itu untuk terkait soal hutan produksi. Jadi sudah kemudian digunakan, dan kemudian setelah itu untuk green economy ini kan ini memang kita kan ada tantangannya, ada tantangan trade off. Selalu di dalam dilema pembangunan itu kemungkinan trade off itu akan terjadi. Jadi misalnya kalau kita tahu bahwa kebutuhan pangan kan tinggi, dan kemudian setelah itu untuk kebutuhan pangan tinggi itu kan membutuhkan lahan yang luas. Tapi kita juga butuh, kita punya backlog, kita punya kita harus memenuhi kebutuhan rumah, kita juga butuh infrastruktur, kita juga butuh industri. Itu kan kemudian kan banyak lahan juga ini ya, kemudian akan terkonversi ya. Oleh karena itu kemudian bagaimana mengatasi trade off. Dan kemudian terkait soal green economy itu, makanya kemudian tadi untuk bagaimana kita mengupayakan supaya kota itu, ibu kota baru itu menjadi sponge city ya, yang kemudian bisa menyerap air. Kemudian setelah itu ada green building yang dibuat, itu yang dicoba diupayakan. Dan kemudian memang kita memang mesti berpikir ke depan supaya beban yang ada di Jakarta dan sekitarnya ya, termasuk Bandung itu kan nanti jumlahnya udah sampai, hitung-hitungannya sampai 75 juta atau berapa gitu ya, dalam beberapa waktu ke depan. Yang itu kemudian saya kira akan berat sekali kalau kita semua ditaruh di Jakarta. Oleh karena itu kemudian memang untuk productivity ini justru memang kemudian kita mesti upayakan. Dan saya kira yang menarik juga kalau kita lihat ini kawasan rebana ya, untuk di Jawa Barat, bagaimana ada interlinkages ya. Kalau kita belajar kenapa banyak ibu kota baru di negara-negara yang lain itu banyak yang gagal, itu karena tidak ada support city, tidak ada yang menjadi penopang ya. Oleh karena itu kemudian Balikpapan dan Samarinda itu kemudian jadi penopang supaya ibu kota itu kemudian akan bisa berkembang juga karena ditopang oleh yang lain. Jadi itu yang kita lakukan, sehingga kemudian nanti untuk optimalisasi itu masih lebih luas ya tentu ya. Dan Jawa kan ini ya daerah yang subur ya, oleh karena itu kan kita upayakan juga supaya kita batasi untuk soal nanti ini kerusakannya. Kemudian SDM ya. Untuk
untuk SDM sampai sejauh mana pemerintah target 2045 itu sustain, kita SDM bisa bersaing secara global ya. Ini bukan hal yang mudah tentu ya, karena kita sadari bahwa kan lulusan tenaga kerja di Indonesia itu kan banyak yang masih pendidikannya kurang dari SMA ya, itu kan banyak sekali. Oleh karena itu kemudian memang perlu ada terobosan-terobosan breakthrough. Oleh karena itu kalau kita lihat sebenarnya kartu prakerja, kemudian BLK yang kita terus coba upayakan supaya makin kompatibel ya dengan tuntutan kemajuan, itu yang kita upayakan di ini untuk SDM. Jadi breakthrough itu crash program itu memang mesti didorong, di samping juga nanti untuk ini kalau kita lihat misalnya LPDP itu kan sebenarnya untuk breakthrough ya. Kalau kita belajar dari Jepang misalnya atau kemudian dari Korea misalnya, Jepang itu kan setelah restorasi Meiji itu setelah 300 tahun menutup diri itu kan para pemuda-pemudinya kan kemudian disekolahkan terutama di Amerika, kemudian pulang, kemudian mereka membangun negaranya dan mereka melakukan reverse engineering, rekayasa terbalik, mesin-mesin dibongkar, kemudian mereka produksi mesin-mesin yang dari luar diproduksi dan mereka melakukan imitasi dan mereka makin bagus. Jadi ini memang investasi yang lama. Kalau dulu kita tentu SDM ini sesuatu yang nggak bisa cepat, tapi itu yang kita lakukan. Yang harapannya nanti kita di masa depan nanti kita akan segera upayakan. Kalau dulu kan untuk sekolah di luar negeri itu kan kompetitif banget, susah ya. Kemudian ini Mas Wahyu untuk survei daya saing provinsi ya. Kita itu ada yang ini soal kabupaten kota ya, untuk saya kira untuk yang green ya, dan kemudian terkait ini kompetitifnya juga itu. Kemudian setelah itu kalau kita lihat untuk ini ya, untuk ini KPPOD sebenarnya, KPPOD kan untuk ini ya, untuk tingkat 2 ya, tingkat 2 yang kemudian sebenarnya kalau kita akumulasikan mungkin akan bisa menjelaskan itu, mungkin kalau kita akumulasikan memang mungkin nggak bisa precise ya, tapi mungkin itu bisa menjawab ya. Karena yang saya lihat memang untuk yang tingkat 2 ya, kalau tingkat 3 untuk provinsi memang kayaknya belum ini ya, belum. Oh ini ya NUS ya, NUS yang melakukan itu ya, provinsi ya, yang lebih besar untuk ini ya, untuk skala provinsi ya, antar provinsi. Saya kira memang ini penting, saya kira terutama juga nanti kita pikirkan untuk soal spillover ya, bagaimana masing-masing wilayah antar tetangga itu bisa saling mendukung satu sama lain. Dan saya kira terima kasih nih Mas Wahyu ini justru memberikan masukan menyelenggarakan di beberapa negara ASEAN. Kemudian oke, saya kira ini pertanyaannya sudah saya jawab semuanya. Gitu Kang. Ya Pak Budi, terima kasih banyak. Ya, siap Kang. Buat Pak Christopher masih ada pertanyaan dari teman-teman? Atau saya tanya nih, Pak Kris, ya, Kang Rin. Apakah pertumbuhan bisnis lembaga survei ini sangat banyak, sangat pesat, dan apakah secara bisnis ini bagus, Pak? Ya, jadi kalau lembaga survei sebenarnya kalau dari sisi metodologi, cara melakukan survei, praktek survei di lapangan, antara survei untuk keperluan pilkada, pemilu, capres, dengan survei untuk market research itu sama, Kang Hanin. Bahkan Indobarometer kita untuk pekerjaan-pekerjaan di lapangan, tim kita yang di lapangan itu banyak dari rekan-rekan yang memang mereka terbiasa melakukan market research. Jadi survei pasar, survei untuk bisnis, survei untuk perusahaan, justru mereka sangat berpengalaman dalam hal itu. Jadi dari sisi SDM memang yang dikerjakan itu sama, metodologinya sudah sama. Nah, kalau terkait dengan peluang usahanya, tentu ini sangat besar peluangnya. Kenapa? Karena saat ini kan banyak muncul bisnis-bisnis baru
perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan ekspansi, meluncurkan produk-produk baru. Nah, seidealnya sebelum mereka melakukan peluncuran produk baru itu, mereka melakukan survei terkait dengan perilaku konsumen, terkait dengan kondisi pasar. Contohnya Pak Joko mau meluncurkan produk baru motor listrik misalkan. Nah, katakanlah di luar Jawa, di Balikpapan atau di Samarinda. Nah, ini idealnya harus survei dulu Pak Joko untuk mengetahui apakah memang betul masyarakat di Balikpapan, di Samarinda itu suka dengan motor listrik. Terus persepsinya motor listrik di mata konsumen itu apa? Jangan sampai misalkan mereka menganggap wah motor listrik ini baterainya susah, nanti kalau baterainya rusak cari spare part-nya susah. Nah, itu kan hal-hal yang kemudian menjadi persepsi konsumen. Nah, sebelum membuka cabang di sana, pertanyaan-pertanyaan atau masukan dari konsumen inilah yang kemudian dijawab oleh dealer baru yang dibuka di sana. Itu sekedar contoh. Nah, sekarang banyak sekali juga perusahaan-perusahaan asing masuk ke Indonesia berinvestasi. Mereka membawa produk-produk, itu juga idealnya didahului dengan survei pasar, market research. Nah, kami di lembaga survei Indobarometer yang selama ini spesialisnya di politik, tapi secara ilmu, secara metodologi itu sama. Tinggal bagaimana kemudian itu disesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, keperluannya untuk apa, dan juga respondennya apakah responden yang acak atau responden yang memang ditentukan untuk kelompok konsumen tertentu misalkan. Nah, ini juga sama. Misalkan Mas Wahyu di Apindo misalkan ingin melakukan survei. Nah, tentu saja karena surveinya ini adalah oleh Apindo dan ingin mengetahui persepsi di kalangan dunia usaha, maka respondennya itu adalah para pemilik perusahaan misalkan di 12 kota besar di Indonesia misalkan. Nah, ini sudah ditentukan respondennya. Tapi metode surveinya sama. Tinggal bagaimana itu hasilnya nanti diolah. Misalkan di dunia pertambangan juga banyak kebutuhan untuk survei program CSR. Jadi program CSR itu kan seringkali menghabiskan dana cukup besar dari perusahaan, ingin diukur sejauh mana efektif tidak program itu dirasakan oleh masyarakat, maka itu juga bisa diukur dengan survei. Nah, ini biasanya perusahaan-perusahaan pertambangan asing itu sangat concern dengan masalah ini. Jadi mereka tidak mau programnya itu hanya asal-asalan, tapi mereka juga ingin semuanya itu terukur dan laporan yang disusun berbasis dengan data konkret dari lapangan. Jadi seperti itu penerapannya, Kak Hanin. Ya, baik. Jadi bagus sekali, banyak peluangnya, Pak. Ya, sangat Baik, banyak. waktu sudah menunjukkan pukul 9.14. Jadi sebelum berakhir, barangkali dari Pak Budi ada closing statement, Pak Budi. Kira-kira ekonomi untuk 2024 seperti apa? Iya, mungkin saya melihat dari sudut pandang ini ya. Sebenarnya kalau waktu cukup, saya sebenarnya mau sharing tentang yang ekonomi Francisco dan kemudian setelah itu ASG tentang apa yang menjadi keprihatinan dari Paus Franciscus, dan kemudian kita perlu menjadi bagian untuk bagaimana supaya ekonomi itu bisa benar-benar bagian dari bonum comuni ya, untuk kesejahteraan bersama. Karena sekarang yang menjadi tantangan itu memang inequality, soal ketimpangan, dan kemudian juga tadi yang soal saya cerita juga soal lingkungan nih. Jadi harapannya tentu kita akan
untuk yang ekonomi ya, kita sebagai makhluk ekonomi juga itu sebagian besar dari kita untuk pengusaha itu kan mengupayakan untuk berbagai macam peluang itu tadi. Tapi juga yang perlu diperhatikan terkait soal itu tadi, soal bagaimana kita menjadi bagian besar dari untuk mencoba melakukan soal keberlanjutan. Jadi kita harapannya tidak menjadi bagian dari persoalan yang kemudian merusak alam gitu. Kita kemudian bagian dari ini memecahkan persoalan. Kita upayakan untuk itu karena ini yang menjadi tantangan kita. Kalau kita nggak melakukan itu secara kolektif, itu collective action itu saya kira kita terutama ini generasi masa depan anak cucu kita itu yang akan jadi korban. Dan itu secara jelas itu memang sangat terlihat bahwa tampaknya itu akan terjadi kalau kita tidak melakukan upaya-upaya bersama. Jadi kalau di PBB itu kan sudah diumumkan tentang Red Alert of Humanity. Jadi kode merah krisis kemanusiaan itu akan terjadi kalau misalnya tidak ada perubahan yang besar. Jadi kita harapannya tentu kita semua menjadi bagian dari perubahan untuk sejarah untuk kita akan makin baik gitu untuk depan. Itu Kang Hani. Ya, siap Pak Budi, terima kasih banyak. Minta izin sebelumnya nanti kita buat sesi selanjutnya ya Pak ya. Ekonomi Francisco dan juga bagaimana keseimbangan ekonomi dengan alam ya Pak ya. Waktunya Pak Budi lagi nih. Ya. Pak Kris, bagaimana, ada himbauan untuk teman-teman semua untuk pemilu? Yang pertama terkait dengan lembaga survei dan hasil survei. Hasil survei itu adalah produk ilmiah. Jadi ketika kita menyikapi hasil survei, suka tidak suka dengan angka-angka yang mungkin jagoan kita tidak berada posisi atas atau seperti apa begitu, tapi suka tidak suka kita tetap harus memperlakukan atau merespon hasil-hasil survei itu sesuai dengan respon yang pantas begitu. Karena ini adalah produk ilmiah dan juga kalau surveinya juga hasil dari lembaga perguruan tinggi, tentu saja itu juga bernilai akademis. Jadi kita harus merespon dengan sepantasnya. Lalu yang kedua, di pemilu ini jangan lupa untuk mengecek apakah sudah terdaftar atau belum, dan jangan lupa nanti hadir tanggal 14 Februari untuk menggunakan hak pilih. Terima kasih, Kang Anin. Ya, makasih Pak Kris. Semoga pemilu berjalan baik dan lancar, sehingga cita-cita ekonomi yang direncanakan tetap berkesinambungan, gitu ya. Baik, sebagai ungkapan terima kasih, Pak Julius Teja sebagai Ketua Umum Pukatnas akan memberikan ungkapan terima kasih dan juga memberikan sertifikat kepada Pak Budi dan Pak Christopher. Silakan Pak Julius. Ya, terima kasih Kang Hani. Ya, Pak Budi, Pak Setio Budiantoro, terima kasih untuk pelayanannya, sangat memberikan inspirasi dan pencerahan bagi kami semua, kita semua, juga dengan Pak Christopher Nugroho, termasuk Kang Hanin yang sangat antusias selalu untuk membimbing melaksanakan Pukat Bisum ini dengan baik. Sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan, Kang Hanin senantiasa memperhatikan hal-hal seperti ini. Baik, sebagaimana biasanya kami dari pengurus Pukatnas, sebagai bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih kami berikan kepada para narsum. Dengan ini kami serahkan melalui media kepada Pak Setio Budiantoro. Semoga Bapak senantiasa sukses dalam karir maupun dalam segala karya-karya pelayanan. Tuhan memberkati. Silakan, dan berikut juga Pak Christopher. Pak Christopher, kita doakan semuanya agar Indobarometer tetap menjadi suatu lembaga survei yang bisa
makin dipercaya oleh rakyat Indonesia. Terima kasih untuk pencerahannya. Dan berikut Kang Hanin sebagai moderator juga kami berikan apresiasi dan penghargaan. Demikian Pak Setio, Pak Budi, Pak Christopher, dan rekan-rekan sekalian. Sampai jumpa di bulan depan, tahun yang akan datang. Selamat malam. Ya. Malam. Terima kasih Pak Sidius. Ya. Ya, terima kasih Pak Julius untuk teman-teman semua. Semoga kita bisa rutin berjumpa. Rencananya di bulan Januari kita akan membahas mengenai kesehatan. Jadi ada pembahasan karena ada kenapa kita harus berobat ke luar negeri. Jadi kita mau membahas mengenai kesehatan, apa yang baik di Indonesia, apa yang harus dilakukan ke luar negeri, dan nanti kita akan diskusi seputar bisnis kesehatan juga. Di sini ada juga tadi dari tadi ada, saya mungkin akan undang juga tuh tadi mengenai pengobat flying medis gitu ya. Ada peserta tadi ya. Baik, jadi hal itu dan juga rencananya ada lembaga pendidikan, tapi lembaga pendidikannya lebih ke vokasi, jadi lebih ke kejuruan. Jadi saat ini pendidikan kita yang sangat diperlukan dalam industri adalah tenaga-tenaga yang sudah terampil. Jadi yang diagendakan selanjutnya tentang dan juga ada sesi lagi tentang pendidikan vokasi. Jadi teman-teman mohon untuk bisa bergabung, bisa bernetworking di Pukat Nasional, dan jika ingin tertarik bisa kontak saya untuk bergabung di WAG-nya Pukat Nasional. Kira-kira seperti itu. Terima kasih untuk malam hari ini. Pak Budi, terima kasih banyak. Pak Christopher, terima kasih banyak. Pak Julius, terima kasih. Kami tutup lagi dengan doa, minta tolong Pak Joko, dengan doa penutup Pak Joko. Yap. Baik, teman-teman Pukaters dan sahabat-sahabat, Bapak Ibu Ketua Pukat Nasional, juga semuanya saja, mari kita buat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa, terima kasih atas rahmat penyelenggaraanmu, sehingga dari awal sampai akhir kami dapat mengikuti apa yang menjadi informasi dari para pakar. Semua kami terima dengan baik, luar biasa. Terima kasih Bapak. Doa ini kami panjatkan demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya di bulan Januari. Salam sehat, sukacita semuanya. Ya. Pak Setio, thank you. Terima kasih Pak Budi, Pak Henry. Semuanya. Pak Iwono, apa kabar? Ya, Thank you, Pak Pak Christopher, terima kasih. Apa kabar? Baik, Ya. terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa. Thank you. Selamat. Yes. God bless you semuanya. Ya, Halo. terima kasih. Ya. Pak Yuwono Bandung, terima Baik. kasih Pak Yuwono. Sama-sama, terima kasih undangannya. Yuk. Ikut lagi nanti Pak, Ya, bulan depan ya terima Pak. kasih, insya Allah. Yuk, menarik sekali. Terima kasih. Pak Indra, Oke. Ya, Kang Anin, terima kasih. Pak lagi Jokowi, rame nih, terima kasih. akhir tahun, Natalan rame nih, sibuk terus. Ya, masih. Besok masih ada event. Oh aduh. Sukses, Ya, Kang salam Anin. semuanya. Ya, Oke. Ya, terima Ya, kasih selamat banyak. malam. Nanti kita Oke. mudah-mudahan rutin Malam lagi. semuanya. Oke, God Terima bless. kasih. Oke, thank you Ya, Ijit Ya, ya. sehat selalu. Kita tutup. Bye.